Kita mulai, Pak. Mana Mas Angga tadi? Luar ya? Udah? Mulai nggak Mas? Santai sambil jalan apa sambil ngomong-ngomong? Sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam ini kita diberikan kenikmatan lahir batin sehat walafiat, bisa beribadah, berbahagia bersama keluarga kita, insyaallah. Mudah-mudahan segala nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah mengantarkan diri kita sebagai hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh sahabat, seluruh keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadir rahimakumullah, alhamdulillah malam ini bertepatan dengan saudara-saudara kita yang banyak melaksanakan kegiatan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri merasakan bahwa jika kita tidak ada momen seperti itu, rasanya saya ini mau menceritakan tentang pribadi Nabi itu ya kesulitan. Sebab pengajian-pengajian pada umumnya biasanya kita bahas fikih, bahas yang lain-lain gitu ya. Pribadi Nabi kadang-kadang kita terlupa. Saya sampai punya ide agar anak-anak saya bisa menghafalkan sejarah singkat atau biografi singkat Nabi Muhammad SAW, mulai lahirnya, masa remaja, sampai menikah, kemudian menerima wahyu, sampai ada peperangan, membangun masyarakat, sampai meninggal. Itu kan salah satu konsekuensi bahwa saya dan panjenengan itu mencintai Nabi. Kalau saya tanya kadang sama anak-anak, coba sebutkan istrinya Nabi 2 saja. Banyak yang tidak tahu. Loh, ini kayak ngaku cinta tapi tidak kenal, kan repot kita ini. Coba putranya Nabi sebutkan 2 saja. Repot, tak kenal lagi. Dan banyak hal yang mungkin harus kita refresh lagi, kita hangatkan lagi. Ya mohon maaf sampai saya mengadakan lomba di sekolah itu, kalau di sekolah ada memperingati Maulid Nabi, sudah beberapa kali saya mengadakan lomba menghafal biografi Nabi. Menghafal. Nunggu niki apa dikongkon disuruh Nabi Muhammad? Ya tidak. Tidak. Tetapi ketika saya melihat di luar Pak. Ya di luar saya. Di Kabupaten Blitar ini ada lomba menghafal biografi Bung Karno. Pernah dengar apa tidak? Menghafal biografi Bung Karno. Lek Bung Karno di lomba ini ono biografi ini dihafal nih. Masa saya tidak boleh mengadakan lomba menghafal biografi Nabi Muhammad? Tentu lebih utama. Mohon maaf lah kalau Pak Soekarno itu kan manusia biasa. Kelebihan-kelebihan iya, kelemahan juga iya. Sedangkan Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi itu latar belakang saya. Jadi lebih memperkenalkan pribadi Nabi Muhammad,
lalu mencintainya, meneladani dan akhirnya mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan, itu pembuka saja. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan banyak tentang ini. Satu hadis ini sudah beberapa kali saya sampaikan, di mana hadis ini tertulis di dalam kitab Adabul Mufrad. Riwayat Al-Bukhari diceritakan di Adabul Mufrad itu, menurut sebagian ulama tidak semuanya sahih seperti riwayatnya Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab hadis yang tebal terkenal itu, sedangkan Adabul Mufrad ya tulisannya Imam Bukhari tetapi tidak diakui sebagai sesuatu yang semuanya sahih begitu. Namun kalau yang menulis Imam Bukhari ya insya Allah tentu lebih baik daripada cerita kita itu ya. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad suatu ketika berkhutbah di atas mimbar, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi Muhammad menaiki tangga yang pertama, Jibril datang, dan Jibril itu berkata begini. Jibril mengatakan 3 hal, ya, 3 hal, sedangkan Nabi Muhammad yang menjawab amin 3 kali. Yang pertama, Jibril berkata begini, syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka. Syaqiyun itu celaka. Lek wong kene ngono cilaka wakmu. Ngono iki bukan kok kecelakaan, ndak begitu. Apa ya kalau sini itu? Oh, rugi kamu itu. Celaka. Oh, ndak tepak itu. Itulah kalau kita bilang di sini itu. Syaqiyya abdun. Celaka kamu itu. Siapa yang celaka? 1, abdun adraka Ramadan, seseorang hamba yang menemui bulan Ramadan, fansalakha minhu, sampai Ramadan itu lewat, falam yughfar lahu, dan orang ini tidak memperoleh ampunan, tidak diampuni. Nah, itu orang yang celaka. 1. Kalau ini dilanjutkan, Pak, kenapa ini orang ketemu bulan Ramadan kok sampai tidak mendapatkan ampunan? Padahal Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Iki ada orang ketemu Ramadan tidak dapat ampunan. Iya. Mungkin 1, dia tidak berpuasa walaupun muslim, kan ya ada saja. Yang kedua, dia mungkin berpuasa tetapi puasanya tidak baik. Ya, mungkin ada riya, ada yang tidak baik tata cara berpuasanya. Atau dia menghancurkan puasanya dengan apa tadi itu, omongan-omongan yang berdusta, fitnah gitu kan, akhirnya puasanya habislah pahalanya sehingga dia tidak diampuni. Singkat cerita, ada orang yang oleh malaikat Jibril dikatakan sungguh merugi, orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadannya habis dia tidak mendapatkan ampunan. Nabi Muhammad mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan syaqiyya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma. Sungguh celaka seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, tetapi keduanya itu tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Nah, ini kan terlalu. Kalau tadi Ramadan itu bulan ampunan sing seperti itu, kok sampai tidak dapat ampunan itu terlalu, bahasa Omai Rama, terlalu. Lah ini ketemu bapak ibunya, hidup bersama bapak ibunya, kok sampai dia masuk surga? Kan Nabi itu memberikan isyarat bahwa berbuat baik kepada bapak dan ibu itu sangat memudahkan seseorang masuk surga. Nah, ini berarti orang ini tidak berbuat baik kepada bapak dan ibu, durhaka, tidak menghiraukan bapak dan ibu. Yang harusnya seorang anak itu birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan pemberiannya. Lah kok ini tidak sampai, kok ngunumen, terlalu namanya. Syaqiyya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Kok sampai kedua orang tua kita tidak menjadi pintu surga bagi kita. Gitu ya.
Monggo direnung-renungkan. Yang ketiga, ini hubungannya dengan malam hari ini tentang sholawat Nabi. Syaqiyya abdun, sungguh celaka seseorang siapa? Dzukirta indahu walam yusalli alaika. Seseorang yang nama Nabi disebut di sisinya. Falam yusalli alaika, tapi dia tidak bersolawat kepada engkau. Ini rugi. Alhamdulillah majelis kita sudah beberapa kali ini saya mengawali pengajian dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah panjenengan menjawab semuanya Allahumma sholli alaihi. Itu menjalankan ini. Jadi kalau ada orang duduk di majelis dia mendengar kata Nabi Muhammad disebutkan, kok dia diam saja? Sama dengan yang lain berarti gitu. Nama Nabi dianggap seperti sama dengan yang lain, sejajar dengan yang lain. Ini tidak benar. Sikap seorang muslim itu kalau nama nabinya disebutkan kita mengagungkan dan mengingat kembali Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Tadi dijawab amin juga ya sama Rasulullah. Jadi 3 hal tadi itu dijawab amin. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang merugi dalam salah satu dari 3 ini. Ya, malam ini hubungannya dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Saya tambahkan, sholawat Nabi, mengucapkan sholawat Nabi itu, ini yang jarang diungkapkan bahwa minimal ada 3 unsur penting dalam sholawat Nabi. Yang ini panjenengan tanamkan benar. Saya juga ingat-ingat, setiap saya bersalawat kepada Nabi, apa sih sebenarnya konsekuensi di antara ucapan salawat kita? 1, mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Ini paling penting dan dasar, terus gampang. Yakin kalau Rasulullah Muhammad SAW putra Abdullah itu, yang lahirnya itu kebanyakan yakin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, 20 April tahun sekian itu, 20 April lahirnya itu adalah Rasul. Kalau yakin menjadi Rasul, maka nanti ada konsekuensi berikutnya. Semua berita yang dibawa oleh Rasul menjadikan tuntunan kita. Kan gitu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'a lima ji'tubi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti apa-apa yang datang bersama aku, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu konsekuensinya. Kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan Tuhan. Nah, kebablasan jadi Tuhan, seperti dituhankan oleh Nabi Isa, dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani. Tidak, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, gitu ya, annama ilahu wahid. Sesungguhnya katakanlah, aku ini basyarun mislukum, manusia seperti kalian, tetapi aku menerima wahyu. Yang itu nanti menjadi pedoman hidup kita. Secara kemanusiaan, maka Rasulullah manusia seperti kita, makan, minum, menikah, tidur, bangun, kesel gitu kan, berdarah, sama dengan kita. Itu manusia. Konsekuensi kedua dari sholawat Nabi itu adalah memohon kepada Allah untuk memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu adalah permohonan kita kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga ini yang berat, konsekuensi sholawat. Tidak cukup kita ini mengulang-ulang sholawat saja, tetapi harus tertanam dalam hati kita minimal 3 hal tadi. Yang ketiga apa? Wajib berusaha untuk mengembangkan cita-cita Nabi Muhammad agar Islam ini merata, meluas ke seluruh alam. Itu cita-cita yang luar biasa.
membawa Islam kemanapun kita berada. Ya minimal tadi itu, jenengan tuh kalau hidup dimanapun bisa memberikan cahaya bahwa panjenengan adalah pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa ya, ada yang berdakwah sampai ke tempat-tempat pinggiran? Tidak ada ini ya. Tapi seharusnya begitu. Jadi cita-cita dengan sholawat itu sebenarnya kita melanjutkan apa yang didakwakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa Islam sampai kemana kita mampu. Sebarkan Islam dimanapun panjenengan berada. Yang di pabrik ya di pabrik, yang di kandang ya di kandang, di sawah ya di sawah. Nah, sekolah seperti saya di sekolah. Itulah bekal kita. Ya, itu bekal kita. Untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan nanti ingin bertemu Nabi. Ya, seperti kemarin itu ketemu Nabi, meritanya, "Gimana kabarnya?" Biar mbok lakoni apa dengan Islam? Alas ngene iki ya. Tapi saya ingin dapat syafaat dan lain-lain lah pokoknya keinginan kita. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama ini bahwa sholawat itu minimal mengandung 3 tuntutan atau konsekuensi pemahaman kita terhadap ucapan sholawat. Okay. Mengakui kerasulannya, memohonkan kemuliaan dan keutamaan untuk Nabi Muhammad, dan yang ketiga apa? Ikut menyebarkan dakwah Islam. Tadi kayak saya baca tulisan ngene loh. Aku iki ora iso ngaji, tapi aku ngejak wong ngaji. Oh, tulisannya sing sampean lho, nang HP jenengan lho. Ya. Aku itu tidak bisa ngaji tapi memberikan sarana kepada orang lain untuk bisa ngaji. Mudah-mudahan saya dapat pahalanya gitu. Ya seperti itu, kita ini memang berjuang pada tempatnya masing-masing, kelasnya masing-masing. Tapi mengajak orang itu terus terang loh Pak. Berat apa tidak? Sulit apa tidak? Ngajak satu itu berat tuh. Lagi umpamanya sama jenengan berhasil semua ngajak satu, ini kan jadi 2 kali jumlahnya. Satu orang itu susah. Ya. Itulah dakwah. Dakwah itu ngajak sebenarnya, mengajar. Di belakang truk tadi saya baca tulisan gini, tadi barusan ke sini tak banter atau truk gini. Aku ora iso ngaji, tapi aku iso ngajeni. Waduh gaya. Kata-kata malam hari ini, Pak. Aku ora iso ngaji tapi aku iso ngajeni. Ya aja ngono tapi ya kudu iso ngaji ya ngajeni gitu loh. Gak ngaji terus jenengan ndak ngaji blas. Terus terampil kreatif. Saya lanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersama-sama mendoakan memberikan rahmat untuk Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepadanya. Sholawat dan salam itu sebenarnya ucapannya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau jangan tambah ala Sayyidina Muhammad. Ini bermasalah apa tidak ucapan Sayyidina Muhammad? Kayaknya. Ada yang bermasalah enggak? Yang benar pakai Sayyidina apa tidak? Tadi ibu-ibu tanya loh Pak, ini ngaji itu. Mana pakai Sayyidina apa tidak? Soalnya ini guru wong guru Muhammadiyah mulang nang NU. Nah, atau seperti saya ngajar di sekolah umum, itu kan rata-rata semua mulai kecil kita itu ya pakai Sayyidina, betul nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, jenengan mau baca-baca pendapat-pendapat yang berbeda. Memang ungkapan Sayyidina itu tidak secara letterlek tertulis dalam hadis. Jadi tidak ada riwayat yang tulisannya seperti itu, tidak ada. Jadi tambahan Sayyidina itu adalah pemberian penghormatan dari seorang umat, dari umatnya kepada nabinya. Satu. Yang kedua, pemakaian Sayyidina itu di dalam sholat boleh apa tidak? Lah itu ukuran orang Muhammadiyah, berhati-hati ketika panjenengan di dalam sholat
tidak menggunakan Sayyidina. Kan ada letter luck-nya tidak ada. Jadi untuk hati-hati tetap memakai hadis yang ada itu. Namun jika panjenengan di luar sholat, tidak apa-apa pakai apapun asalkan tidak sampai berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya pidato atau jenengan apa berdoa, tidak masalah. Yang dipermasalahkan nanti adalah kalau dipakai di dalam sholat. Maka yang jenengan biasa pakai Sayyidina dalam sholat, ya sudah itu pakai jenengan seperti itu. Kalau di Muhammadiyah tidak ada. Kalau di lingkungan NU ada seperti itu. Ya. Kembali kepada masing-masing ya. Yang memakai Sayyidina itu, saya membaca salah satu hadis yang dipakai adalah kata-kata ini. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ini adalah sayyid penghulunya anak Adam pada hari kiamat. Namun aku tidak sombong, kata Nabi. Wa awwalu man yunsaqqa anhul qabru. Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan di alam kubur, dari alam kubur. Jadi besok kalau sudah kiamat, mati kabeh gitu kan? Yang pertama kali bangun itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in. Aku adalah orang yang pertama besok memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang pertama diberi hak memberikan syafaat. Itu kemuliaan Nabi. Disebut sayyidu waladi Adam, penghulunya para anak Adam. Maka ini kemudian kata-kata ini diambil lalu dimasukkan ke semua sholawat. Ada yang di dalam sholat ataupun di luar sholat. Inilah kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sampai di sini masalah Sayyidina sudah paham ya. Jadi ini tidak jadi masalah apa-apa. Kemudian di antara hadis yang paling terkenal masalah keutamaan sholawat itu adalah begini. Man sholla alayya sholatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan bersolawat, memberikan rahmat kepada orang itu 10 kali. Di adabul mufrad ditambah menghapus 10 kesalahan dan menaikkan 10 derajat. Itu di adabul mufrad. Jadi yang paling terkenal sering kita dengar adalah siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut berapa? 10 kali. Ampun, saya lanjutkan keutamaan yang berikutnya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Manusia yang paling dekat, kata Rasulullah, yang mulia, yang dekat kepadaku pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Solawat ini istimewanya apa? Dilakukan seperti kalimat-kalimat zikir, tidak memerlukan wudhu misalnya, tidak mesti. Berhadas besar, berhadas kecil, boleh. Ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua boleh. Dimanapun boleh, pokoknya jangan di tempat-tempat yang kotor. Untuk meraih panjenengan kedudukan yang mulia kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat. Diingatkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Yang paling kualitasnya tinggi nanti jenengan sholawat tadi diikuti, diingat yang 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Khusus untuk malam Jumat seperti ini, ada hadis riwayat Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Sesungguhnya seutama-utama harimu adalah hari Jumat.
Fa'aksiru alayya minas sholati, perbanyaklah sholawat kepadaku. Seperti sekarang ini sudah termasuk hari Jumat loh Pak. Kalau orang kita mengatakan malam Jumat. Tapi sebenarnya kalender kita, Hijriah itu kan mulai berganti setelah maghrib. Jadi sekarang ini sudah hari Jumat. Sampai besok pagi ya Jumat, siang ya Jumat, sore Jumat, maghrib ganti. Gitu ya. Perbanyak sholawat Nabi. Jadi Jumat ini menjadi pembeda nanti jenengan. Yang biasanya baca sholawat lupa jadi ingat. Yang biasanya cuma 10 ditingkatkan nih sholawatnya 100. Yang 100 jadi 1000. 1000 itu tidak banyak Pak. Itu kan hanya 100 kali 10 saja. Tidak banyak. Yakin. Seperti jenengan olahraga itu loh Pak. Muter lapangan, jalan biasanya itu. Ini teman saya bener ini. 3 kali muter itu gobios. Karena dia tidak pernah olahraga. Saya 7, 8 masih kait keringetan. Padahal ya podo-podo aja lah. Karena saya sudah berkali-kali melakukan itu, semakin lama semakin enteng, yakin. Lah tidak pernah menjadi berat. Kan kemarin saya bilang, maca Quran itu sak lembar biasanya rada abot, lek terbiasa menjadi 2 lembar, setengah juz, sekali duduk 1 juz. Ketika saya mendengar bulekku ngomong bener gini, boleh cerita bahwa gurunya ngaji itu lek duduk sekali duduk baca 1 juz. Aku godok-gedek ini, 1 juz sak lungguhan. Kaget loh. Ternyata kalau diulang diterus-teruskan enteng saya merasakan. Jadi kan pernah juga minum air putih. Saya dulu itu berat Pak minum air putih itu. Air putih 1 gelas itu lek tidak biasa susah kan menghabiskan. Tapi lek teh hangat beda. Teh manis itu langsung habis. Tapi lek air putih susah. Tapi lek dilatih terus-terus, sak gelas cangkingan gue ya habis, 2 gelas bisa habis. Itu faktor apa? Pembiasaan latihan. Sama dengan sholawat ini. Jangan dikira lek 1000 itu berat, tidak. Sudah biasa jadi kan enteng saja sholawat. Insya Allah. Okay. Nah, untuk hari Jumat seperti itu, Nabi berpesan, perbanyaklah ucapan sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawatmu ma'rudatun alayya, akan dihidangkan kepadaku. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Bagaimana mungkin sholawat kami akan dihadapkan kepada engkau, sedangkan engkau sudah menjadi debu, hancur. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh dengan hadis ini. Nah, yang berikutnya saya ulang lagi tentang bacaan sholawat ketika nama nabi disebut. Riwayat At-Tirmidzi ini. Raghima an furajulin dzukirtu inda falam yusalli alayya. Sungguh rugi seseorang, dzukirtu indahu, yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, lalu orang itu tidak bersalawat kepadaku. Dibiasakan, kalau anak-anak belum biasa dibiasakan. Sedangkan di riwayat lain dikatakan al-bakhilu, disebut orang bakhil. Bakhil itu lek corok ini. Cetil. Napa? Ya bakhil itu pelit. Siapa yang pelit? Man dzukirtu indau falam yusalli alayya, yaitu orang yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak mau sholawat, dianggap biasa aja gitu. Wah, kita ini bisa menyembah Allah, mengenal Allah karena Rasulullah, kita mengenal pahala dosa alam akhirat karena Rasulullah. Jangan disamakan Rasulullah dengan yang lainnya. Sampai menyebut nama orang hidup, gitu, hidup, itu kan di tempat kita itu, enak minan nih konjone dewi itu, hidup, oh sebut nama orang aja, itu orangnya korupsi barang gitu kan, orang sih tidak jelas itu lulusan apa kemarin itu, ya Allah.
Ada lagi motivasinya. Rasulullah mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan engkau jadikan rumahmu jangan kamu jadikan kubur saya ini sebagai tempat perayaan. Enggak usah. Wa shallu 'alayya, salawatlah kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Berhari raya di kuburan kan dilarang, rame-rame di kuburan. Ya, Nabi tidak senang begitu. Ada pertanyaan? Monggo langsung saja. Ya, tidak masalah. Ini saya sampaikan yang lain-lain, ini penting. Nah, baik. Jika ada pertanyaan, ada? Langsung ya. Lanjut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Kita pasti ingin mencintai Allah, ingin mencintai Rasul. Tapi ketahuilah para hadirin, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul itu tidak muncul secara alami dalam tubuh kita, dalam diri kita. Tidak muncul secara alami. Munculnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu adalah melalui pemahaman. Pemahaman itu yang ngaji, seperti ini. Setelah pemahaman-pemahaman yang ada, maka tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, Rasulullah itu adalah menjadi penghubung, penjembatan. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Nanti akan dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh Allah, dimaafkan dosa-dosa kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian ini beriman dengan sebenarnya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirinya sendiri, dan daripada kedua orang tuanya, dan daripada anaknya, dan daripada kecintaan kepada manusia seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad itu cintanya di paling tinggi. Cinta kita kepada Rasulullah SAW nanti membawa konsekuensi. Lek ngaku cinta kepada Rasul, ya memang tidak cukup sholawatan sing banyak lagu-lagu itu, karena itu biasanya tidak menumbuhkan semangat. Biasanya itu hanya emosional namanya, senang saja begitu. Ya untunglah timbang lagu-lagu sing elek kan begitu ya. Sholawat itu kita menenangkan kita barangkali seperti itu. Tapi sholawat saja itu tidak dianggap cukup, karena nanti konsekuensinya adalah sholawat membawa kecintaan, kecintaan membawa kepada ketaatan. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan begini, di antara tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, karena cinta kepada Rasul itu maksudnya adalah irodatut ta'ah. Kalau ngaku cinta kepada Rasul itu irodatut ta'ah, keinginan untuk taat. Keinginan untuk taat itu baru namanya cinta. Tidak ada cinta tanpa ketaatan. Jadi ngaku cinta tapi tidak taat, ngaku cinta tetapi membuang syariat, itu tidak ada kecintaan. Kebohongan itu namanya ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Di antara tanda cinta yang lainnya, kita tadi membenarkan semua berita kerasulan, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW,
dan semua berita yang beliau bawa. Kemudian cinta itu juga adalah selain mentaati perintahnya adalah meniru akhlaknya. Kalau ngaji tentang Rasulullah itu kan tidak hanya akhlak, memang betul. Ya Rasul kan mulai dari akhlaknya tidur sampai bangun tidur, makan, apalagi masuk rumah, keluar rumah, ya di masjid, di masyarakat tuh akhlaknya Rasulullah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa pribadi Rasul ya, makannya halal kan begitu. Kemudian dia itu pemaaf, terus apalagi mencintai sesama umat ini, luar biasa cintanya Rasulullah yang dikatakan dalam surat apa? At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian sama manusia itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya merasakan penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian untuk beriman. Bil mu'minina raufur rahim, Rasul yang datang kepada kamu itu terhadap orang-orang mukmin raufur rahim, kasih sayang dan penyayang. Itu sifatnya Nabi dalam Al-Quran. Tinggal kembali kepada kita, hadirin rahimakumullah, apa yang akan kita teruskan dari jejak-jejak dakwah Rasulullah setelah kita mengenal pribadi Rasul seperti itu luar biasanya. Kembali kepada sholawat Nabi. Di antara kecintaan kita kepada Nabi tadi apa? Membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk-bentuk sholawat ya, yang paling gampang tentu tadi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang paling pendek. Kalau menjenengan membiasakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, monggo. Tapi di antara bentuk-bentuk riwayat yang lain ada begini. Ini sahih juga, muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau ada orang membaca seperti itu sahih. Jenengan menghafalkan semua boleh, tapi enaknya koyo ngapalnya situ ae. Enggak angel-angel, terus diamalkan gitu loh. Ini yang saya sampaikan biar untuk awasan. Tahu sholawat ternyata macam-macam redaksinya gitu. Yang barusan ini dipakai sholat apa enggak ya Pak? Kayaknya yang kita pakai sholat yang ini, yang di balik ini. Yang dipakai sholat gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tapi tidak ada wa ala ali Ibrahimnya ini. Jadi kan pakai wa ala ali Ibrahim betul? Pakai wa ala Ibrahim ya, wis umum gitu. Ini tidak ada di sini. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tuh kayak enak fil alamina gitu ya. Redaksinya itu banyak macam-macam. Lah di HPT di Muhammadiyah itu sudah seperti yang kita biasakan di Muhammadiyah, mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah saya tanya lagi, siap? Yang benar yang mana Pak? Yang satu aja pilih, itu benar semua insya Allah. Ada lagi gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kulit tambah sumpek, mohon maaf ini bukan nambah beban. Oh jenengan itu yang sudah yakin
diamalkan, kemudian yang ini wawasan tambah wawasan. Ada di kitab Adabul Mufrad yang barusan saya tulis ini, ada begininya. Yang sholawat ini kalau dibaca akan disaksikan oleh Rasulullah pada hari kiamat dan akan mendapatkan syafaat. Sudah mulai kesel di baterai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah waktunya. Sudah sampai ajal Pak namanya itu. Ajal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama. Yang ketiga itu ada tambahannya begini. Wataroham ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tarohamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini riwayat Bukhari di Adabul Mufrad. Wis gampang mawon, balik sing asal. Pokoknya saiki ya dengan momen ini kita lebih melipat gandakan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam bentuk minimal perbanyak sholawat. Kalau ingin lagi mengkaji tentang adab-adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Yang berikutnya mencontoh tata cara ibadahnya Nabi. Lek panjange kaya ora patek diterokne. Lek panjange salat malam itu kan ya ndak diterokne, pokoknya ya wis itu aja. Nah, ini ada hubungannya lagi. Dalam informasi ada gerhana ya, malam Senin ya Pak itu. Sudah baca? Berarti minggu malam gitu kan? Ya. Kira-kira jam 11, jam 12 gitu saya sepintas membaca. Lah, ada sholat gerhana, sunat dianjurkan sholat gerhana. 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, yang ingin saya ceritakan kan gini di riwayat itu. Setelah sholat baca Fatihah, terus Nabi baca surat yang panjang gitu loh ceritanya. Nah, surat yang panjang ini sing angel diterok nih. Boleh kedawan makmume turu. Walau gadu gerayu wis bengi pisan gitu kan. Surat yang panjang dan merukuk, setelah rukuk bangkit lagi, terus takbir baca Fatihah lagi, terus suratnya agak panjang daripada yang pertama tadi. Oh iya, agak pendek, maaf ya. Agak pendek daripada yang pertama. Umpaman sing pertama 100 ayat, sing kedua memang kira-kira 75. Kira-kira. Mana ruko, terus kemudian itidal sujud. Bangkut, sujud lagi, terus berdiri lagi. Nah, Fatihah, terus suratnya Yusuf panjang. Hadisnya ngomong panjang panggan. Panjang, tapi agak kurang daripada dibandingkan yang tadi. Begitu. Itidal, baca Fatihah lagi, surat lagi, yo agak panjang. Aku panjang, aku dewe lek panjang-panjang ya bingung gitu. Nah, akhirnya kita meniru tata caranya tok sing panjang iku rada ditilep deh gitu ya. Apa-apa. Kita itu panjang ini mau coba apa sabihisma, hal ataka, membaca wasyamsi wa duha, walaili yasa itu sudah panjang. Ukuran masyarakat pada umumnya. Sebab saya pernah ngikuti sholat gerhana panjang tau, baca surat Alif Lam Mim Al-Baqarah nih loh. Sampai 3 lembar. Astagfirullahaladzim. Sampai aku ngulat-ngulat. Jadi imamnya menjalankan sunnah panjang tadi Pak. Cuma kita ndak betah. Jadi akhirnya ngomong, oh pikirannya wae kemana-mana gitu. Lah kepanjangan Pak. Kan ceritanya Nabi itu sholat sampai gerhananya habis. Ayo jenengan lek gerhananya 2 jam. Sholat 2 jam. Nanti itu sampai jam berapa itu? Ada Pak di HP. Pokoknya jenengan begitu ada gerhana masuk, sholat. Sederhana sajalah kalau jamaah ya. Orang mau sholat itu sudah alhamdulillah bagus, sunnah gitu ya. Nggak usah sampai hanya sampai gerhananya habis. Itu hadisnya begitu memang ceritanya. Ya monggo nanti kalau ada waktu, kesempatan dan kesehatan panjenengan bisa melaksanakan ikut sholat gerhana di masjid-masjid yang diadakan.
Sampun, ada masalah yang disampaikan? Ini jam 8:30, monggo. Inilah jam 9 ya. Gak tahu gerananya jam 11:30 insya Allah mulainya itu kalau tidak salah. Oke. Nah iya, ada tambahan. Nabi Muhammad SAW itu lahir hari Senin, betul kan? Dalam riwayat Muslim dikatakan begini, Su'ila an saumil isnain, ditanya Nabi Muhammad tentang puasa hari Senin. Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Para ulama mengkaji ini. Nabi Muhammad mengingat hari lahirnya itu Senin, lalu bersyukur kepada Allah dalam bentuk apa? Puasa. Puasa Senin itu. Lah terus apakah kita Pak, puasa sunnah pada hari lahir kita masing-masing? Tidak ada, berita seperti itu tidak ada. Mungkin ada orang yang menganjurkan jenengan posonono dino lahirmu ngono ya. Nah, iku sing lahirnya dino Jumat, tidak boleh karena Jumat itu puasa sendiri tok ora oleh. Puasa Jumat itu harus digabung Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu baru boleh. Lek Jumat saja tidak boleh, dilarang. Atau Sabtu juga tidak boleh. Sabtu tok ngono tidak boleh, Pak. Kecuali wong kuwi biasanya puasa Daud sing jatuhnya hari Sabtu dia harus puasa. Nah, tapi dan jenengan tidak tahu puasa, ya biasa aja begini, moro-moro tiba-tiba karena lahirnya Sabtu terus puasa Sabtu tidak boleh. Harus diikuti Sabtu, Jumat, Sabtu atau Sabtu dan Ahad dan seterusnya gitu ya. Jadi masalah kesunahan puasa lahirnya hanya untuk Nabi Muhammad SAW, maka tetap kita supaya aman puasa kita adalah Senin dan Kamis. Senin saja boleh, Kamis saja boleh, Senin dan Kamis boleh. Enteng loh, enteng. Utang puasa wajib Pak. Terus bebas. Iya, tapi ya tadi itu juga dihindari Pak, Lek. Pas Sabtu tok jangan dihindari. Ya. Atau Jumat saja jangan. Lek bersambung terus, enggak apa-apa. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak masalah. Gitu. Dimakruhkan itu minimal hukumnya makruh. Para ulama mengatakan ini makruh larangannya. Mengkhususkan sholat malam Jumat juga tidak boleh sama Rasulullah. Saya tulis begini, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan engkau khususkan malam Jumat untuk sholat malam. Aku lagi bermalam Jumat sholat malam, tidak boleh sama Rasul, tidak boleh. Yus biasa sholat dilengkapi gitu. Malam Jumat saja tidak boleh. Wala takhusu yaumal jum'ati bisyamin min bainil ayyam, dan janganlah engkau khususkan hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain. Padahal Jumat itu kan mulia, biasanya akeh wong selamatan, wong kenduren gitu ya. Tapi Nabi tidak membolehkan lek Jumat saja jenengan niati khusus untuk sholat malam, tidak boleh. Jumat siangnya untuk puasa sendirian, ya tidak boleh. Sampun, ini tadi tambahan. Ya. Saya kira itu dulu sementara malam hari ini. Hadir rahimakumullah. Mudah-mudahan tadi pesan saya sholawatnya itu mengandung apa tadi Pak? Ya, keyakinan kerasulan, kemudian memohonkan kemuliaan kepada Nabi, dan panjenengan bercita-cita untuk ikut mengembangkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Sampun. Nah, tutup Pak Eri. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Masih sore. Besok tanggal merah loh. Libur. Ya ini kandang enggak libur. Monggo. Oke. Khusuk. Oke. Oh, betul. Oke. Nah itu teknis melakukan doanya gimana? Yang mana? Yang kita ketika sujud, yang afdol. Oke. Ya di antara kekhusyuan kemarin saya sampaikan itu bahwa
Para ulama memberikan beberapa tips cara supaya khusyuk tadi ya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, yang kemarin saya sampaikan itu adalah meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bisa menjadikan sholat itu sholat seperti sholat yang terakhir, sholatul muwadda, sholat perpisahan. Yang ketiga, memahami bacaan-bacaannya tadi. Memahami seluruh bacaan-bacaan sholat dipahami. Jadi kita ini sudah belajar sholat sejak kecil, tapi artinya tiap kata sholat kok burung patek apal nih. Saja nih dia dipahami artinya. Yang keempat tadi itu, agak diperpanjangkan ketika berdiri, rukuk maupun sujud. Nah, ketika berdiri, ketika baca Fatihah misalnya, diupayakan memahami Fatihah kita. Terus ada ungkapan doa dalam hati kita setiap ayat yang kemarin saya sampaikan itu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Itu katanya Allah begitu. Enggak biasa bablas Mas, yakin umur-umur wala dolin amin gitu. Ya salat sendiri tapi jangan lepas imaman jangan gitu ya, salat sendiri terutama. Kemudian ketika ruko. Nah, ruko di salat jamaah kan sesuai dengan panjangnya imam ya. Membaca tasbih Subhana rabbiyal azimi atau janatan wa bihamdi itu juga direnungkan maknanya 3 kali, 5 kali atau berapa kali. Yang saya dengar riwayat siapa? Umar bin Abdul Aziz itu membacanya kurang lebih 10 kali. Itu berpanjang ruku. Di sujud begitu juga, jangan tasbihnya diperbanyak, di sujud kan perbanyak doa kata Nabi, perbanyak doa. Saya katakan kalau doa Anda dari hadis Nabi silakan boleh diucapkan, jika tidak maka cukup di dalam hati. Di dalam hati. Apa masalahnya? Doakan kepada Allah. Nah, begitu. Insya Allah ya. Nah, sampun, dan lagi khusyuk, mudah-mudahan bisa salat khusyuk lah. Ya kita ini orang beriman tapi ya kadang susah Mas ya. Monggo Pak Fron, ada? Pak Fajar, silakan. Mau tanya apa? Sing gampang-gampang aja lek angel tutup. Pak Angga, ada yang sampaikan? Ada Pak Angga? Oke. Yes, manfaat pokoknya sedikit-sedikit menggugah hati kita. Selawatnya Allah itu maksudnya memberi rahmat, memberi rahmat. Selawatnya malaikat memohonkan rahmat. Selawatnya orang beriman memohonkan rahmat. Bedanya itu. Kalau Allah kan tidak memohon, Pak, jadi memberi. Ya, tapi ini katanya teman-teman itu hebat sholawat itu. Perintah sholawat itu Allah juga melakukan, gitu ya. Malaikat melakukan, manusia melakukan. Kalau perintah puasa kan enggak. Allah enggak ada beritanya puasa, malaikat, tapi malaikat puasa terus. Tapi enggak puasa itu maksudnya. Ini kelebihan di antara sholawat. Dikir termasuk kalimat thayyibah yang jenengan insya Allah senanglah kita kalau kita membiasakan sholawat. Selain istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid, ya, la haula wala quwata illa billah, monggo dibiasakan. Diupayakan banyak, terutama kalau malam Jumat atau hari Jumat. Sholawat sing karangan-karangan itu ya rotok di nomor sekian kan saya gitu ya. Ada sholawat ini, sholawat itu ya sudah. Tapi kadang dimingi-mingi sholawat ini mandi. Biasa ini sing repot. Sholawat ini mau sampai ini mandi lah, ini sing gangguan aku. Nggak bisa saya jamin ya. Jadi kita lebih mengutamakan tentu ucapan Rasulullah lebih mulia daripada karangan manusia. Itu pegang prinsip kita. Ucapan Rasulullah lebih mulia daripada ucapan ulangan manusia biasa. Jika tidak ada, terima kasih. Cukup nggih? Dilanjutkan untuk makan dan minumnya, jajannya. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.